Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita masih melanjutkan tentang Bunpo N4 part 4. Hai, jadi udah ada 3 video sebelumnya. Silakan yang belum ditonton, tonton dulu 3 video sebelumnya. Baru lanjut ke sini. Hai, ja hajimemashou. Yang pertama di sini ada verb ta koto ga nai. Hai, di video sebelumnya di pola yang terakhir itu kita udah belajar ta koto ga aru. Nah, ini kebalikannya ta koto ga nai. Jadi artinya belum pernah. Rumusnya kata kerja bentuk ta atau lampau, koto ga nai atau koto ga arimasen. Contohnya, watashi wa ichido mo hikoki ni notta koto ga nai. Watashi wa ichido mo hikoki ni notta koto ga nai. Saya satu kali pun belum pernah naik pesawat. Jadi menyatakan bahwa kita belum pernah melakukan hal itu, ya. Kalau ta koto ga aru itu pernah menyebutkan pengalaman. Nah, kalau ini belum pernah. Hai, tsugi wa. Di sini verb ta tokoro da atau tokoro desu. Artinya adalah baru saja. Jadi kegiatannya baru saja dilakukan. Rumusnya kata kerja bentuk ta lagi atau lampau ditambah tokoro da atau tokoro desu. Contoh kalimatnya, ima uchi ni tsuita tokoro da. Ima uchi ni tsuita tokoro da. Artinya sekarang baru saja tiba di rumah. Jadi baru aja ya, baru banget nyampe rumah. Artinya seperti itu. Ta tokoro. Jadi tokoro itu sebenarnya banyak ya. Ada ta tokoro, ada ru tokoro, ada teiru tokoro. Nanti kita akan belajar yang teiru tokoro ada di video ini juga ya. Hai. Jadi contohnya ima uchi ni tsuita tokoro da, baru saja tiba di rumah. Hai, tsugi wa. Di sini verb tame ni atau tame ni-nya bisa dihilangkan. Artinya yaitu untuk atau demi. Rumusnya bisa kata kerja bentuk kamus ditambah tame ni atau bisa juga kata benda. Kalau misalnya kata benda ini ditambah no. Kata benda no tame ni artinya sama, untuk atau demi. Contoh kalimatnya yang pertama, kasu sumimasen. Kasu ni naru tame ni uta to dansu o naratte imasu. Hai, di sini sebelum tame ni-nya dilihat naru ya, dari narimas. Kata kerja kamusnya yaitu naru. Naru tame ni. Artinya dari belakang dulu ya diartikannya. Saya belajar menyanyi dan menari untuk menjadi seorang penyanyi. Kasu ni naru tame ni ya, untuk menjadi seorang penyanyi. Bisa juga sih diartikan awalnya dulu, lalu belakangnya utato dan suo naratte imasu. Saya belajar menyanyi dan menari. Hai, contoh yang kedua. Di sini kata benda. Contohnya, kazoku no tame ni isshokenmei hataraite imasu. Kazoku no tame ni, untuk keluarga atau demi keluarga. Isshokenmei hataraite imasu, bekerja dengan giat, bekerja dengan sungguh-sungguh. Atau diartikannya saya bekerja dengan giat demi keluarga. Seperti itu. Hai, tsugi wa. Di sini ada nani nani tara. Artinya kalau. Rumusnya bentuk ta atau bentuk lampau lagi ditambah ra. Jadinya tara ya. Lalu di belakangnya diikuti dengan kalimat pokok. Bentuk ta di sini tidak selalu kata kerja ya, tapi bisa juga kata sifat i dan lain-lain. Asal bentuk ta ditambah ra. Jadinya di sini rumusnya nani nani tara. Contoh kalimat yang pertama. Asta tenki ga yokattara hanami ni ikimasen. Ikimasen ka? Sumimasen. Asta tenki ga yokattara hanami ni ikimasen ka? Artinya, kalau besok cuacanya cerah, maukah pergi ke hanami? Maukah pergi untuk hanami? Hanami ini kebudayaan di Jepang. Kita piknik sambil melihat sakura. Itu dinamakan hanami. Nah, jadi di sini yokattara dari kata yoi atau bagus.
Hai, bentuk ta-nya yaitu yokatta, ditambah ra jadi yokattara. Asta tenki ga yokattara, kalau besok cuacanya cerah. Hanami ni ikimasen ka? Maukah pergi untuk hanami? Hai, contoh yang kedua. Okane ga attara, atarashi pasokon o kaimasu. Okane ga attara, atarashi pasokon o kaimasu. Kalau punya uang, mau membeli laptop baru. Di sini dari arimas, arimas ada atau punya, jadinya attara. Okane ga attara, okane ga attara kalau punya uang. Hai, belakangnya bisa diganti sama minasang ya. Kalau punya uang, minasang mau apa? Okane ga attara, nani nani. Selanjutnya di sini ada nani nani daro. Artinya yaitu menjelaskan dugaan pembicara. Untuk rumusnya, futsukei ditambah daro. Kecuali kata sifatna dan kata benda ini da-nya dicoret, jadi langsung aja. Contohnya, kore wa tabung Yamada-san no mono daro. Kore wa tabung Yamada-san no mono daro. Ini mungkin barang punya saudara Yamada. Jadi sebelum daro di situ ada mono ya, kata benda, jadi langsung mono daro. Artinya dugaan kan ya, jadi bisa diartikan mungkin. Dan di depannya di sini ada tabung, tabung juga artinya mungkin, jadi sama-sama maksudnya dugaan ya, dugaan si pembicara. Hai, tsugi wa di sini ada nani nani daro to omou. Artinya menurut saya atau saya pikir. Untuk rumusnya di sini ada futsukei ditambah to omou to omoimasu. Contoh kalimatnya yang pertama, sora ga akaruku natte kitara ame wa mo sugu yamu daro to omou. Daronya biasanya tidak disebutkan sih ya, langsung yamu to omou. Kalau langit sudah menjadi cerah, sora ga akaruku natte kitara, kalau langit sudah menjadi cerah, ame wa mo sugu itu sebentar lagi ya, ame wa mo sugu yamu, yamu itu berhenti. Jadi artinya saya pikir hujan sebentar lagi akan berhenti. Di sini to omou-nya diartikan saya pikir. Sekali lagi ya, sora ga akaruku natte kitara ame wa mo sugu yamu to omou. Kalau langit sudah menjadi cerah, saya pikir hujan sebentar lagi akan berhenti. Untuk contoh kedua, atarashi kuko ga dekita node benri da to omoimasu. Karena sudah dibangun bandara baru, saya pikir menjadi praktis. Hai, di sini benri itu kata sifatna, jadi ada da-nya sebelum to. Benri da to omoimasu. Saya pikir menjadi praktis. Hai, tsugi wa di sini ada verb tsumori da atau tsumori desu. Artinya yaitu bermaksud. Rumusnya kata kerja kamus atau nai ditambah tsumori da atau tsumori desu. Jadi bisa nai ya, bentuk negatifnya dirubah ke bentuk nai. Contoh yang pertama, jugyo no ato ni hongya ni iku tsumori da. Jugyo no ato ni hongya ni iku tsumori da. Setelah pembelajaran bermaksud untuk pergi ke toko buku. Dari ikimas dirubah ke kata kerja bentuk kamus jadi iku. Iku tsumori da. Bermaksud untuk pergi. Contoh yang kedua, kore kara wa tabako o suwanai tsumori desu. Kore kara wa tabako o suwanai tsumori desu. Hai, suwanai tsumori desu. Dari suimasen, bentuk nainya jadi suwanai. Suwanai tsumori desu. Artinya mulai sekarang saya bermaksud untuk tidak merokok. Tabako o suwanai tsumori desu. Jadi bisa ya sebelum tsumorinya kalau misalnya negatif dirubah ke bentuk nai. Hai, tsugi wa di sini verb te ageru artinya memberi suatu jasa. Kalau sebelumnya sudah belajar kan ya, te sasi ageru. Kalau te sasi ageru kita memberi atau sasi ageru ya, sensei lupa udah belajar te sasi ageru atau sasi ageru ya. Kalau misalnya sasi ageru kita memberi kepada orang yang kita hormati. Kalau misalnya ageru saja ini memberi ke teman, ke keluarga gitu ya, ke kerabat. Tapi kalau misalnya memberi
sesuatu kepada orang yang kita hormati pakainya sashi ageru. Hati-hati ya. Kalau di depannya ada kata kerja bentuk T, ini memberi suatu jasa. Hai, untuk rumusnya kata kerja bentuk T ageru ya, jadi memberi suatu jasa. Contohnya, ototo no shukudai o mite ageru. Saya memeriksa PR adik laki-laki. Hai, mimas jadinya mite. Mite ageru artinya maksudnya memeriksa. Hai, tsugi wa. Di sini ada verb te iku. Artinya pergerakan yang semakin jauh. Jadi dari masa sekarang bergerak ke masa depan, semakin menjauh. Untuk rumusnya di sini kata kerja bentuk T ditambah iku atau ikimas ya. Contoh kalimatnya, kore kara mo nihongo benkyou shite iku. Artinya mulai sekarang juga saya akan terus belajar bahasa Jepang. Jadi kedepannya dia akan terus belajar bahasa Jepang. Makanya di sini pakai te ikimas ya, semakin menjauh. Nihongo benkyou shite ikimasu, benkyou shite iku. Hai, tsugi wa. Di sini verb te itadaku atau itadakimasu. Artinya menerima suatu jasa dari orang yang kita hormati. Hai, jadi menerima sesuatu itu ada itadaku, ada morau. Hai, kalau itadaku ini menerimanya dari orang yang kita hormati. Kalau ada T di depannya kata kerja bentuk T, itu berarti menerima suatu jasa. Untuk rumusnya kata kerja bentuk T itadaku, itadakimasu. Hai, contoh kalimat yang pertama. Sensei ni sakubung o naoshite itadaku. Sensei ni sakubung o naoshite itadaku. Karangan diperbaiki oleh sensei. Naoshite di sini dari naoshimasu ya, memperbaiki. Naoshite itadaku, diperbaiki. Karena mendapat suatu jasa ya, jadi diartikannya diperbaiki. Hai, contoh yang kedua. Sensei ni eki made tsurete ite itadakimashita. Artinya diantar, maaf ya itu maksudnya diantar oleh sensei sampai stasiun. Hai, di sini kan menerima jasa ya, tsurete ikimasu, tsurete ikimasu itu mengantarkan. Jadi kalau tsurete ite itadakimashita kita menerima. Jadi kalau enaknya diartikannya itu diantar ya, diantar oleh sensei sampai stasiun. Hai, tsugi wa di sini ada verb te ditambah irasharu. Artinya bentuk sonkeigo ya. Jadi ini adalah bentuk sonkeigo dari kata kerja bentuk teimas. Teimas yaitu perbuatan atau kegiatan yang sedang dilakukan ya, atau bisa juga artinya banyak sih ya, teimas ini ada yang sedang dilakukan, ada yang kegiatan yang terus-menerus dilakukan, kontinuitas dan sebagainya. Kita lihat untuk contoh kalimatnya. Tanaka-san wa dono hen ni sunde irashaimasu ka? Tanaka-san wa dono hen ni sunde irashaimasu ka? Artinya, saudara Tanaka tinggal di daerah mana? Hai, untuk tinggal tuh jadi tidak pakai sumimas saja, tapi harus bentuk teimas ya, karena kan kita sedang meninggali tempat itu, jadinya pakai teimas, sundeimas. Hai, sundeimas ini bentuk sonkeigo-nya jadi sunde irashaimasu. Hai, sunde irashaimasu. Hai, sonkeigo masih ingat ya, sensei nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa sonkeigo ini adalah bentuk menghormati aksi orang lain. Hai, di sini aksi siapa? Aksinya saudara Tanaka ya, yaitu tinggal. Saudara Tanaka tinggal di daerah mana? Tanaka-san wa dono hen ni sunde irashaimasu ka? Hai, seperti itu. Hai, tsugi wa. Di sini masih kata kerja ya, di sini banyak banget pola yang menggunakan kata kerja bentuk T ya. Kalau tadi ada bentuk ta, ini bentuk T semuanya. Hai, yang ini rumusnya verb te iru tokoroda. Hai, te iru tokoroda. Nah, tadi kan sebelumnya sudah belajar ta tokoro. Ta tokoro, kalau ta tokoro yang sebelumnya itu baru saja. Kalau di sini te iru tokoro artinya menunjukkan bahwa aksi sedang dilakukan.
Jadi mirip seperti teimas ya, teiru. Untuk rumusnya kata kerja bentuk T ya, teiru enaknya enaknya sih disebutkannya kata kerja bentuk teiru ya. Kata kerja teiru tokoroda. Hai. Contoh kalimatnya yaitu watashi wa ima keiki o yaite iru tokoroda. Watashi wa ima keiki o yaite iru tokoroda. Saya sekarang sedang memanggang kue. Yaite ini dari yakimas ya. Yaku yakimas jadi yaite. Yaite iru tokoroda. Sedang memanggang kue. Keiki desu ne. Hai, keiki o yaite iru tokoroda. Sedang memanggang kue. Hai, tsugi wa di sini ada verb te oku. Artinya mengandung makna persiapan. Untuk rumusnya kata kerja bentuk te ditambah oku atau okimas. Contoh kalimat yang pertama. Ryugaku suru mae ni eigo o benkyou shite oku tsumori desu. Sebelum belajar di luar negeri, ryugaku suru itu belajar di luar negeri ya. Ryugaku suru mae ni sebelum belajar di luar negeri, eigo o benkyou shite oku tsumori desu ya. Tsumori tadi udah belajar. Tsumori adalah bermaksud. Jadi artinya saya bermaksud untuk belajar bahasa Inggris. Di sini persiapannya tidak diartikan ya, tapi mengandung makna yaitu persiapan. Sebelum belajar di luar, saya melakukan persiapan dulu yaitu belajar bahasa Inggris. Hai, contoh yang kedua. Tomodachi ga kuru mae ni ryori o tsukutte okimasu. Sebelum teman datang, ya, tomodachi ga kuru mae ni sebelum teman datang, ryori o tsukutte okimasu. Saya menyiapkan untuk memasak masakan. Seperti itu ya. Jadi bisa teoku lalu ada lanjutannya atau langsung teokimas ya. Mempersiapkan apa? Misalnya di sini ryori o tsukutte okimasu. Mempersiapkan untuk memasak masakan. Hai, tsugi wa di sini ada verb bentuk te lagi ditambah oru ya, orimas. Ini adalah bentuk kenjogo dari kata kerja bentuk te imas ya. Kalau tadi son keigo te imas itu irasharu, kalau te irasharu ya, kalau misalnya kenjogo dari te imas yaitu te oru. Hai, contoh kalimatnya. Oh ya, sekali lagi ya, kenjogo. Kalau kenjogo apa maknanya? Yaitu kita merendahkan aksi kita ya, aksi pembicara atau merendahkan aksi di pihak pembicara. Pihak pembicara itu seperti keluarga kita ya, yang satu perusahaan sama kita misalnya. Hai, untuk contoh kalimatnya yang pertama, aeru no o tanoshimi ni shite orimasu. Aeru no o tanoshimi ni shite orimasu artinya saya menantikan sampai bisa bertemu. Ya, aeru bisa bertemu kan ya. Tanoshimi ni shite imasu, tanoshimi ni shite orimasu ini artinya saya menantikan. Saya menantikan sampai bisa bertemu. Contoh kedua, watashi wa koko de matte orimasu. Saya akan menunggu di sini ya. Dari matte imasu jadi matte orimasu. Hai, di sini karena dia menunggu seseorang yang dia hormati, jadinya dia menggunakan kenjogo. Watashi wa koko de matte orimasu ya, yang menunggunya saya ya. Saya akan menunggu di sini. Hai, tsugi wa di sini ada verb te kudasaru. Artinya seseorang yang kita hormati memberi jasa kepada kita atau keluarga kita. Ya, jadi ini sama dengan artinya dengan verb te kuremas ya, kureru. Hai, cuman kalau kureru itu mendapatkan jasanya dari teman, keluarga. Kalau misalnya te kudasaru mendapatkan jasanya dari orang yang kita hormati. Yang mendapatkan jasanya ini harus saya ya, harus saya atau keluarga saya. Untuk rumusnya di sini kata kerja bentuk te ditambah kudasaru. Contoh kalimatnya, tencho ga reiji no tsukai kata o oshiete kudasaimashita. Tencho itu manajer toko. Jadi manajer toko memberi jasanya apa? Mengajari ya, oshiete dari oshiemasu.
Osiemas itu mengajari. Hai, jadi manajer toko mengajari cara menggunakan mesin kasir. Hai, Reiji itu mesin kasir ya. Reiji no tsukai kata, nani kata. Ini juga sudah belajar ya, yaitu cara menggunakan ya, tsukai dari tsukaimasu, menggunakan, tsukai kata cara menggunakan. Jadi tencho ga Reiji no tsukai kata o oshiete kudasaimashita. Manajer toko mengajari cara menggunakan mesin kasir. Hai, alhamdulillah sudah beres ya. Ini suara sensei juga sudah mulai serak. Nah, jadi kita udah belajar 15 pola kalimat lagi nih ya di N4. Semoga bisa dipahami minasang. Hai, tonton juga video dari part pertamanya ya. Di part pertama juga banyak menjelaskan tentang Sonkeigo dan Kenjogo. Hai, di sini juga ternyata masih keluar ya, Sonkeigo, Kenjogo dan lain-lain. Hai, dipelajari kembali bunpo N4 lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.